Merinding, 20.000 pasukan merah kawal Jokowi masih berani teriak Jokowi mundur, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ribuan orang pasukan merah Tariu Borneo Bangkulir Rajak atau TBBR, suku Dayak dari 20 kota kabupaten di Pulau Kalimantan dan Sarawak memenuhi di rumah adat Radang, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar pada Selasa 29 November. Pasukan merah bakal mengikuti agenda Bahompide Bahana atau Temu Akbar TBBR yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahompide Bahana TBRR ini sendiri merupakan acara adat suku Dayak, yaitu pertemuan masyarakat adat Dayak dengan pemimpinnya, yakni Presiden Republik Indonesia. Dalam acara ini, Presiden Jokowi akan disambut dengan tarian Bangkulir Rajang dan menerima laporan dari Pangalangok Jira atau Panglima Merah Dayak. Presiden juga akan disematkan rompi dan topi adat. Pada Agustus lalu, Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalbar. Presiden melakukan peresmian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, menyerahkan bantuan sosial serta meresmikan Tower A dan B RSUD Dr. Sudarso. Saat menghadiri acara Temu Akbar Pasukan Merah TBBR di Rumah Radang, Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 29 November 2022, Presiden Joko Widodo terekam menyapa ribuan prajurit Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkulir Rajak atau TBBR. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada ribuan prajurit Pasukan Merah TBBR bahwa dukungan masyarakat suku Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Presiden membuka acara adat Bahompide Bahana yang diikuti warga suku Dayak dari 20 kabupaten atau kota di Kalimantan dan Sarawak, Malaysia. Sementara itu, masa aksi 411 justru menuntut Presiden Joko Widodo mengundurkan diri. Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Juri Ardiantoro, menilai tuntutan itu sangat absurd. Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat, kata juri dalam keterangan tertulis dari KSP, Jumat 4 November 2022. Juri lantas menjelaskan upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global. Pada saat yang sama, kata juri, pemerintah juga terus melanjutkan program prioritas nasional untuk membawa kemajuan Indonesia. Jadi, kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja, kata juri. Ketua KPU Republik Indonesia 2016-2017 ini menilai aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR tersebut merupakan sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi. Dia menilai aksi tersebut sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat. Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaliknya, konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti yang justru mengganggu kepentingan masyarakat. Induk juri. Sebelumnya, menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Abdurrahman Al-Atas, memimpin masa aksi 411 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, Hanif menyampaikan 3 tuntutan aksi demo tersebut. Tuntutan itu meminta pemerintah menurunkan harga BBM, meminta supaya harga-harga kebutuhan diturunkan, dan meminta hukum agar ditegakkan dengan adil. Hanif mengaku 3 tuntutan itu merupakan permintaan rakyat. Tuntutan ini bukan kepentingan kiai atau tokoh-tokoh di sini, tapi kepentingan rakyat, kata Hanif di depan masa aksi 411. Hanif menyebut aksi kali ini tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR. Dia mengaku hadir dalam aksi tersebut sebagai bukti Bhinneka Tunggal Ika. Kumpulnya kita pada siang hari ini adalah menjawab Bhinneka Tunggal Ika. Kalau rakyat susah, agama pun akan susah, ucapnya. Dia mengatakan kedatangannya dalam aksi 411 tersebut bukan untuk makar dan berontak. Menurutnya, masa aksi hanya meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur. Maka dengan hormat, sebagaimana TAP MPR supaya Presiden mengundurkan diri.
Kami tidak akan diam kalau negeri ini diacak-acak, ujarnya. Bagaimana menurut Anda? Kalah di WTO, Jokowi malah nekat lakukan ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Meski kalah gugatan nikel di WTO, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan. Kita dibawa ke WTO. Baru 2 bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan. Meskipun kita kalah di WTO, kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta, Sabtu 26 November. Yang paling penting, kata Jokowi, Indonesia harus menjadi negara berani dalam mengambil keputusan dan tidak takut atas tekanan dari negara lain. Dengan berani ambil keputusan, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dari 5 besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045. Pertanggal 1 Januari 2020 lalu, Jokowi mengejutkan dunia dengan kebijakannya atas pelarangan ekspor biji nikel. Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Sejak kebijakan ini dibuat, ekspor atas besi baja meningkat pesat. Jokowi mengatakan ekspor besi baja dalam paruh pertama tahun ini telah menembus 10,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 152 triliun rupiah. Menurut asumsi kurs Rp14.500 per dolar Amerika Serikat saat itu. Namun kebijakan Jokowi yang cukup menguntungkan perekonomian nasional ini ditanggapi sinis oleh negara-negara Uni Eropa. Walhasil tanpa pakai waktu lama, Uni Eropa yang saat itu hanya mengimpor biji nikel sebanyak 2% saja mengajukan gugatan lewat World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Apa komentar Jokowi atas gugatan Uni Eropa? Kebijakan kita mengenai hilirisasi ini akan kita teruskan. Kalau kita stop nikel atau biji, nikel stop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa, silahkan, gak apa-apa, ini nikel kita kok, dari bumi negara kita kok, silahkan. Ungkapnya dengan santai. Kebijakan pelarangan kekayaan alam Indonesia ini bukan tanpa alasan. Berpuluh tahun sudah Indonesia dibodohi negara-negara Eropa karena selalu menjual sumber alamnya dalam bentuk bahan mentah. Kemudian sumber alam yang dijual dalam bentuk mentah tadi masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk import barang jadi dengan harga yang jauh lebih mahal dari bahan mentah tentu saja. Analoginya begini, kalau punya sawah lalu panen dan kamu jual padimu dalam bentuk gabah dengan harga misalkan Rp3.000 per kilogram. Untuk makan kamu perlu beras dan kamu beli beras dari orang yang kemarin membeli gabahmu seharga Rp11.000 per kilogram. Kemudian kamu berpikir, kenapa gak kita olah sendiri gabah jadi beras? Kalau orang itu mau beli, ya beli beras lah. Kita kasih harga Rp9.000 per kilogram, biar kalau dia mau jual lagi masih untung Rp2.000 per kilo. Seperti itu pemikiran Jokowi atas nikel Indonesia. Uni Eropa tidak suka dengan keputusan Jokowi yang tidak mau lagi menjual nikel mentah pada mereka. Lalu gugatan pun dilayangkan. Dan hari ini gugatan Uni Eropa atas nikel kita ternyata memenangkan Uni Eropa. Jokowi dinyatakan kalah. Hasil kekalahan tersebut dituangkan dalam hasil putusan sengketa DS592 terkait final panel report yang keluar pada tanggal 17 Oktober 2022 yang isinya adalah memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Pasal 11 Romawi .1 GATT 1994 yang tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11 Romawi .2 huruf A dan 10 Romawi huruf D GATT 1994. Namun keputusan panel tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena pemerintah Indonesia masih memiliki upaya hukum berikutnya yaitu melakukan banding. Jika Jokowi tidak melakukan banding atas keputusan WTO tersebut, maka Indonesia akan dibebani hukuman membayar kerugian yang nilainya tidak sedikit di samping harus membuka kembali ekspor nikel ke Uni Eropa. Seperti akan menimbulkan kekhawatiran investor, terutama pada prospek pembangunan pabrik pengolahan biji mineral atau smelter. Indonesia harus membayar ganti rugi terhadap kehilangan potensi impor di negara Eropa. Seluruh regulasi dari pemerintah juga wajib diubah sesuai keputusan WTO. Keputusan final akan mengikat dan tidak boleh mengajukan banding lagi.
Tapi bukan Jokowi kalau hanya berpangku tangan menerima kekalahan gugatan atas barang milik Indonesia sendiri. Selain Jokowi mengajukan banding atas putusan tersebut, Jokowi juga mulai mempersiapkan aturan pengenaan pajak ekspor untuk komoditas nikel yang ditujukan untuk bea keluar produk hilirisasi nikel pig iron atau NPI dan ferronikel atau FeNi. Ini adalah persiapan yang sangat bagus jika keputusan banding akhirnya akan memenangkan Uni Eropa. Selain itu, selama proses banding ini berjalan, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi. Dispute Settlement Body atau DSB memiliki kekuatan hukum tetap. Sebelum ekspor nikel ini dilarang, ekspor biji nikel hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019. Dan selama pelarangan ekspor nikel ini diberlakukan pada Januari 2020, Indonesia meraup keuntungan yang cukup lumayan besar. Sejak tahun 2020, data menunjukkan nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2022, ekspor komoditas turunan nikel dan barang side produknya mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat, naik dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor tahun 2022 ini juga jauh dibandingkan pada 2020 yang sebesar 808 juta dolar Amerika Serikat. Ekspor turunan lainnya yakni ferronikel juga terus menanjak. Total nilai ekspor selama 8 bulan tahun ini mencapai 8,75 miliar dolar Amerika Serikat, naik hampir 2 kali lipat dibanding 2020 sebesar 4,74 miliar dolar Amerika Serikat. Dan tidak hanya nikel, Jokowi juga membuat kebijakan yang sama atas sumber alam Indonesia lainnya, seperti bauksit, batu bara, dan ekspor bahan mentah lainnya. Tidak hanya keuntungan dalam bentuk pendapatan, kebijakan Jokowi ini juga membuka banyak sekali lowongan kerja dalam program hilirisasi industri di tanah air beberapa tahun terakhir ini. Ibarat pepatah, masih banyak jalan menuju Roma. Jika dalam banding pun Jokowi kalah, Indonesia tetap akan mendapatkan keuntungan. Dari sisi harga boleh-boleh saja murah karena yang dijual adalah nikel mentah. Tapi sebagai salah satu negara produser nikel terbesar di dunia, Jokowi bebas untuk menentukan berapapun besaran pajak yang akan dikenakan jika Uni Eropa mau membeli nikel Indonesia. Indonesia lost nothing jika Uni Eropa gak mau beli nikel mentah gara-gara pajaknya yang ketinggian. Wong dari awal juga Indonesia melarang mengekspor nikel kok. Terus Uni Eropa bisa apa? Jokowi kok dilawan. Bagaimana menurut Anda?